syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'dahu ma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah yang dimana atas karunia dan rahmatnya kami dapat mempresentasikan terkait sejarah peradaban Islam. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Eri Ridwan Nakib selaku guru sejarah peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait materi sejarah peradaban Islam, yaitu faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah dan faktor pemicu terjadinya pemberontakan yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya Iko Ibnu Hadis. Jadi untuk faktor-faktor penyebab pemundurannya Bani Umayyah, satu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal salah satunya ada sistem monarki yang dipakai pemerintahan Bani Umayyah dalam proses kepemimpinan, memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemahnya Bani Umayyah. Satu adalah kalau misal putra mahkotanya putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah mengganti khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional, khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan dapat memberi satu pemikiran atau untuk perkembangan pemerintahan ke depan. Nah, mereka itu seperti boneka yang siap dipermainkan kapan saja dan di mana saja, sehingga yang mengendalikan pemerintahan pada saat itu contohnya adalah menteri, pengawal istana, pengawal khalifah, serta perilaku moral dari para khalifah pembesar khalifah Bani Umayyah, termasuk faktor internal yang ikut berpengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah satu. Jadi untuk faktor eksternalnya, salah satunya ialah munculnya kekuatan Bani Abbasiyah yang ditandai oleh ahli sejarah sebagai saingan politik terhadap Bani Umayyah satu, yang saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Serang menyerang antara Bani Umayyah satu dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah dan mempercepat faktor lemahnya Bani Umayyah satu. Faktor Bani Umayyah satu, perkembangan di wilayah lain seperti di luar Abbasiyah seperti kerajaan Nasrani di Eropa dan kerajaan Persia serta Bizantium di wilayah timur menjadi kekuatan di luar Abbasiyah yang menentang kekuasaan Bani Umayyah satu. Dengan yang bisa disimpulkan bahwa faktor eksternal penyebab hancurnya Bani Umayyah satu adalah munculnya kekuatan baru seperti Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani lainnya, sekaligus sebagai penantang bagi kekuasaan Bani Umayyah satu Andalusia. Dan untuk selanjutnya adalah faktor pemicu terjadinya pemberontakan. Di antaranya yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan merupakan faktor yang dominan. Hal ini terjadi karena putra mahkota lebih dari satu dalam satu periode, sehingga sering terjadi perebutan kekuasaan siapa yang lebih dahulu menjadi khalifah untuk menggantikan khalifah sebelumnya. Kasus perebutan kekuasaan sendiri pernah terjadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan akan merebut pemerintahan Ali. Berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk merebutnya, yang pada akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan memfungsikan kelompok Khawarij yang fundamental untuk membunuh Ali. Dan Ali pun terbunuh ketika sholat subuh. Dan untuk pemerintahan Bani Umayyah selanjutnya, hampir dalam setiap pemerintahan terjadi pemberontakan, seperti pemberontakan kelompok Syiah dan kelompok Khawarij, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah faktor dendam. Faktor dendam merupakan faktor yang sering terjadi memicunya pemberontakan dalam pemerintahan Bani Umayyah, semisal kasus Muawiyah dan Ali. Muawiyah yakin bahwa Ali ikut andil dalam peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga
Muawiyah pun menaruh dendam terhadap Ali, maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan pemerintahan Ali. Yang ketiga adalah harta kekayaan yang melimpah. Pemerintahan Islam pada abad klasik merupakan pemerintahan yang kaya dengan harta. Hal ini terjadi karena umat Islam pada saat itu sering memenangkan peperangan sehingga pemerintah yang kalah harus membayar ghanimah kepada umat Islam. Dan karena Baitul Mal tersimpan banyak harta, maka sering menjadi perebutan bagi umat Islam untuk berkuasa. Dapat disimpulkan dari bahasan tadi bahwa faktor penyebab lemahnya Bani Umayyah diantaranya karena sistem monarki dan munculnya kerajaan baru. Dan faktor penyebab munculnya pemberontakan diantaranya adalah perebutan kekuasaan, harta kekayaan yang melimpah, dan dendam. Barangkali sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan dapat menjadi ilmu bagi rekan-rekan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.